aku Miranti dari Living Loving. Hari ini aku lagi main ke apartemennya Olga. Tapi boleh perkenalan dulu Olga mungkin? Oke, aku Olga, pekerjaanku sehari-hari sebagai digital consultant. Terus saat ini aku menempati sebuah apartemen studio. Apartemen ini ditempati dari berapa bulan lalu tadi? Tahun lalu sih ya. Tahun lalu ya? Tahun lalu. Sebenarnya tuh dulu kondisinya nggak kayak gini ya? Dulu kosongan, jadi bener-bener nggak ada dapur, nggak ada apapun lah, kosongan banget. Lantainya juga masih lantai yang keramik gitu kan, jadi kita ganti. Nah, jadi buat pembagian areanya sendiri di apartemen ini gimana? Jadi karena studio kan harus bisa nampung nih semua dapur, iya, tempat tidur, terus wardrobe, sampai ruang kerja, ruang duduk gitu kan. Jadi emang bener-bener dalam satu ruangan semuanya yang dimanfaatin, kayak tiap sudut, tiap sisi itu kita selalu kayak buat pembagian. Jadi kayak misalnya sisi yang ini nih buat dapur, sisi yang ini buat area kerja, kayak gitu sih. Jadi emang tricky soalnya ya kalau misalnya studio apartemen tuh harus diakalin gimana iya. Karena kalau enggak kan bener-bener kayak banyak banget fungsi ruangannya, terus takutnya jadi kayak pack banget, nggak bisa gerak sama sekali di dalamnya. Iya. Nah waktu lagi awal tuh berarti kalian memang meng-hire jasa desainer interior atau cuma diskusi berdua aja untuk ngedesain dalamnya? Kebetulan dan untungnya suamiku agak lumayan setipe, jadi kayak selera-selera interior segala macam visual itu udah agak searah lah kita. Terus memang background pendidikan aku juga sebelumnya sekolah arsitektur, jadi lumayan ada bayangan juga ke arah sana yang untuk membantu gitu. Kalau secara keseluruhan yang kita pakai teknisi gitu ya buat bantuin cuman kitchen set sama parket. Sisanya bener-bener kita ngelembur berdua. Jadi kayak misalnya bikin satu lemari 12 jam karena lemarinya lemari geser, kita beli di IKEA gitu kan, yang kaca semua itu kan berat banget. Itu jujur 12 jam. Jadi emang bener-bener ini sih buat nge-cut budget, ya udahlah kita bercapek-capek nggak apa-apa lah gitu. Karena gini, kalau aku percaya ada tiga teori, tapi kita nggak bisa dapat semuanya. Jadi kayak kalau misalnya interior ya, murah, gampang, sama bagus. Kayak nggak bisa dapat murah, gampang, dan bagus dalam satu paket gitu kan. Nah kita kebetulan iya, kita suruh milih nih 2 dari 3 itu ya, kita milihnya murah dan bagus. Masalah gampang belakangan gitu. Barang-barang dekorasi ini kan selain furniture juga ada pajangan, ada aksesoris di area kerja, ada pot-pot. Itu nyarinya di mana? Macam-macam sih, jadi ini ada gabungan dari IKEA, terus kita belanja-belanja random di Tokopedia gitu. Terus kalau yang kayak poster-poster ini either aku printing atau kayak ini kita waktu itu sempet jalan-jalan ke Vietnam segala macam, terus kita beli beberapa print-printan poster gitu-gitu sama postcards. Ini sebenarnya low cost banget, jadi meja ini harganya cuma 300.000 beli di IKEA. Terus kayak kursi, ini tuh kursi-kursi makan IKEA yang kayak harganya cuma 150.000 aja gitu. Jadi bener-bener low cost, tapi gimana caranya supaya bener-bener bisa enak aja dilihat ya. Terus maksudnya bikin ini kan mood bagus pas lagi kerja gitu. Iya. Jadi sebenarnya ini nggak perlu butuh budget gede ya, tapi cukup moodnya cukup enak buat memancing semangat pas lagi kerja. Tapi emang seneng tanaman, emang seneng bercocok tanam atau gimana sebenarnya? Sebenarnya kalau misalnya aku lebih ke sugesti ya, kalau misalnya di suatu ruangan terus ada ijo-ijonya tuh berasa lebih sejuk. Padahal poster kan nggak mungkin bikin sejuk gitu. Iya. Jadi waktu awal kita pindah, kita lumayan ambi nih, beli tanamannya agak lumayan banyak gitu. Tibalah waktunya kita berlibur 3 hari. Sampai sini udah tereliminasi tuh yang nggak survive gitu. Udah pasti di sini yang masih tersisa itu mereka yang daya tahannya tinggi banget gitu. Karena kita lumayan sering pergi-pergi juga. Jadi kayak lidah mertua yang pojokan, terus habis itu sirih gading di air juga. Dia kan emang strong banget ya, di kamar mandi juga nggak ada cahaya matahari pun juga aman gitu. Ini kalau gitu. Pojokan santai ini boleh diceritain nih. Sebenarnya awal tadi nggak gini ya? Pas lagi awalnya nggak, jadi awalnya itu tuh adalah sofa aja gitu kan, jadi sofa yang agak lumayan panjang. Terus kemudian karena suatu hal akhirnya kita ganti sofanya karena lumayan sempet ada tragedi ketumpahan air AC gitu ya, jadi kita take out sofanya, terus kita ganti sama, ini kursi santai sih, tapi kursinya emang cuma buat 1 orang. Terus kita tambahin juga nih sama tray, karena kita banyak juga barang-barang kayak kabel, terus cemilan pun juga kita taruh di tray itu biar gampang dijangkau. Terus sama ya deh tanaman-tanaman sisanya, jadi lebih buat kayak kalau pagi biasanya sama suami kita ngeteh, atau kalau misalnya lagi senggang kita nonton TV dari situ gitu. Terus kalau berarti totalnya sendiri untuk ngisi apartemen ini budgetnya berapa tuh?
Kalau di total sebenarnya agak tricky juga karena kita belinya juga nggak bareng gitu kan. Cuman memang kalau secara gambaran kurang lebihnya kita hampir semua beli di IKEA gitu. Jadi sangat menekan cost karena kita benar-benar pasang sendiri. Jadi expense terbesar itu sebenarnya ada di kitchen set. Itu yang bisa dibilang kayak agak lumayan PR karena berat kan. Misalnya ada kompor segala macam itu kita kenanya jutaan banget gitu. Cuma sisanya kayak ya sekursi-kursi ini aja kayak 150.000 gitu-gitu kan. Jadi depend sih. Kalau dari Olga sendiri ada tips nggak buat ngisi apartemen terutama yang tipe studio? Oke, kalau apartemen studio itu kan biasanya luasannya terbatas. Jadi tipsnya yang udah pasti adalah kita tahu nih kebutuhan apa aja yang mau kita akomodir dalam ruangan yang sempit itu. Dari situ kita tahu kita butuhnya furniture apa aja gitu. Jadi mungkin kalau misalnya ada BM yang ngelihat meja lucu banget gitu, tapi taruh mana di apartemen itu bisa jadi kayak tahu dulu kebutuhannya tuh apa. Terus yang kedua mungkin menyortir juga barang-barang. Kalau misalnya biasanya suka beli-beli souvenir terus dipajang-pajang atau koleksi buku yang buat dipajang-pajang, mungkin bisa dipertimbangkan dulu buat dipilah-pilah gitu. Karena kalau misalnya kita ngelihatnya apartemennya kecil, barangnya banyak di luar gitu kan kayak berasa padat banget. Jadi kayak mungkin salah satu hal yang bisa menyiasatinya adalah dengan nyimpen barang-barang itu di lemari. Jadi kayak misalnya ini kan kalau misalnya dilihat ini nggak ada buku-buku tumpukan segala macam. Buku-buku kita ada tapi diumpetin dalam lemari. Gitu. Terus nggak debu juga ya kan gitu. Nggak capek buat beres-beres ya. Terus kemudian mungkin kalau studio, pemilihan warna, pemilihan furniture, wallpaper segala macam itu krusial banget. Karena kalau terlalu padat, terlalu banyak warna, bikin jadi kayak berasa sempit banget gitu. Jadi mungkin bisa dipertimbangkan warna-warna terang kayak putih, bikin terang, bikin lega gitu. Terus sama coba konsisten untuk konsepnya. Jadi misalnya kayak warnanya tuh nggak belang-bontang warna-warni gitu. Jadi juga bentuknya nggak tabrak lari ya. Iya. Jadi bener-bener harus dikonsepin. Satu mulai dari kebutuhannya dulu, baru kedua kita ngomongin soal visualnya. Gitu. Ya itu tipsnya bagus tuh. Jadi pertama-tama coba dibayangin dulu kebutuhannya tuh apa aja untuk di ruangan ini. Jadi bisa nentuin furniture apa yang kira-kira sesuai gitu. Betul. Terima kasih loh udah boleh main. Terima kasih udah mampir. Terima kasih juga. Nah itu tadi hasil ngobrol-ngobrol living sama Olga untuk Tiny Space kali ini. Untuk artikel-artikel lain, video-video lain seputar rumah, dekor dan lain-lain kamu bisa lihat di YouTube-nya Living Loving atau di website kami di www.livingloving.net. Thank you. Thank you. Sampai ketemu lagi. Dah.